Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan coba ulas kawan-kawan permainan dari Magnus Carlsen saat dia masih berusia 12 tahun. Saat dia mengikuti turnamen di negaranya di kota Gosdal, Norwegia tahun 2003 silam. Lawannya kali ini adalah Colm Daly, seorang pecatur asal Irlandia. Dilihat dari elo ratingnya kawan-kawan, lawan Magnus Carlsen ini cukup berimbang bagi Magnus Carlsen. Bagaimanakah potensi Magnus Carlsen di umur 12 tahun ini? Kita langsung saja lihat permainannya. Magnus Carlsen di sini memegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Daly pion C5, bermain dengan sisilan defense, kuda F3, pion E6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda C6, dan Magnus Carlsen melanjutkan langkah standar kuda C3. Daly pun bermain dengan sisilan Scheveningen. Carlsen melanjutkan gajah E3, kuda hitam F6, pion F4. Ini adalah variasi tall attack yang bermaksud kedepannya menteri akan ditempatkan di peta F3. Dan di langkah-langkah berikutnya, dua pion di sayap raja akan didorong ke depan untuk membentuk atau memulai serangan badai pion. Daly melanjutkan langkahnya dengan pengembangan gajah E7, mempersiapkan rajanya untuk rokade pendek dan menteri putih ke F3. Kedua pemain pun rokade. Seperti yang kalian lihat kawan-kawan, kedua pemain melakukan rokade yang saling berlawanan. Kedepannya akan menyajikan sebuah permainan yang tajam, baik dari hitam ataupun dari putih. Kita lihat saja manakah yang lebih tajam, serangan Magnus Carlsen kah atau Daly. Permainan berlanjut oleh Colm Daly memainkan menteri ke C7 dan kuda putih ke B3. Di sini Magnus Carlsen ataupun biasanya putih langsung memainkan pion G4. Selanjutnya juga akan tetap mendorong pion ke G5 dan diikuti pion di lajur H. Akan tetapi kawan-kawan, variasi pertukaran kuda inilah yang mungkin tidak disukai Magnus Carlsen di variasi ini. Mungkin karena itulah Magnus Carlsen di posisi seperti ini tidak langsung memainkan pionnya ke G4, memainkan kudanya ke B3, menghindari pertukaran kuda sekaligus memperkuat posisi pertahanan rajanya. Daly melanjutkan langkahnya dengan pion A6, mempersiapkan pion di lajur B untuk didorong ke depan, dan gajah akan menepati peta di B7. Selanjutnya beteng akan digeser ke peta C8. Sebuah langkah standar ataupun strategi standar dalam permainan Sicilian Defense. Di sini Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya dengan pion G4. Hitam melanjutkan rencananya dengan pion B5, pion G5 mengancam kuda, kuda ke D7, dan pion H4. Lanjut Magnus Carlsen. Di sini hitam melanjutkan rencananya menempatkan gajah ke B7. Carlsen melanjutkan mendorong pionnya ke G6, mengorbankan pionnya bertujuan untuk membuka lajur G. Melihat serangan dari Magnus Carlsen ini, Colm Daly meresponnya dengan langkah yang kurang akurat dengan kuda ke B4. Padahal langkah terkuat atau langkah terbaik di posisi seperti ini bagi hitam adalah bisa memukul pion putih dengan pion H. Apabila putih melanjutkan mendorong pion H5, selanjutnya hitam mendorong pionnya ke G5. Bisa saja di posisi seperti ini putih melanjutkan pion F pukul pion G5. Tapi langkah ini akan memberikan kesempatan bagi hitam untuk menyerang balik dengan kuda E5 mengancam menteri. Setelah menteri mundur ke G2, hitam akan melanjutkan pion B4 mengancam kuda. Setelah kuda mungkin melompat ke peta A4, beteng akan digeser ke C8, mendukung menterinya untuk menyerang posisi pertahanan Raja Putih. Apabila di posisi seperti ini kawan-kawan, hitam memukulnya dengan pion F, maka tercipta pion atau peta lemah di E6. Kemungkinan gajah putih akan menempati peta H3 untuk mengincar peta lemah ini di langkah-langkah berikutnya. Akan tetapi sayangnya di posisi seperti ini, hitam merespon serangan dari Magnus Carlsen dengan kuda ke B4. Carlsen mendorong pion H3 mengusir kuda, kuda pun kembali ke C6,
Magnus Carlsen melangkahkan gajahnya ke H3, yaitu bertujuan di langkah berikutnya akan pukul pion di F7 ini. Setelah mungkin akan dipukul balik dengan beteng, gajah akan pukul pion di E6 ini. Mungkin langkah gajah ini terlihat langkah yang cukup baik kawan-kawan, akan tetapi di posisi seperti ini, langkah pion H5 merupakan langkah yang lebih kuat daripada memainkan gajah ke petak H3. Dengan tujuan kedepannya pion ini akan tetap didorong ke petak H6. Ataupun di posisi seperti ini, putih bisa pukul pion di F7 terlebih dahulu. Setelah beteng pukul balik, barulah gajah ke petak H3 untuk memberikan tekanan pion E6. Di sini, Magnus Carlsen memilih variasi gajah ke H3. Hitam akhirnya memutuskan pukul pion putih di G6 dengan pion H. Magnus Carlsen mendorong pion H5 dan pion G5 balas hitam, menjaga agar lajur H tetap tertutup. Sebenarnya di posisi seperti ini, pion putih bisa juga pukul pion hitam di G5 ini. Tapi Magnus Carlsen mempunyai rencana lain, mendorong pionnya ke F5, tidak memukul pion G5 ini. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi pion yang ada di E6 ataupun juga memperkuat kontrol di petak G6. Hitam meresponnya dengan kuda ke E5 mengancam menteri ke G3, dan pion G4 lanjut hitam. Inilah langkah kedua yang kurang akurat yang dilakukan oleh hitam. Bisa dibilang langkah ke-19 ini bagi hitam merupakan langkah blunder. Di posisi seperti ini kawan-kawan, langkah terbaik dari hitam untuk memperkuat pertahanannya adalah memainkan kuda ke F6. Selain untuk memperkuat posisi pertahanan rajanya, kuda hitam ini juga memberikan tekanan pada pion E4. Apabila di posisi seperti ini putih mempertahankan pion E4-nya dengan gajah ke G2, kuda bisa lompat kembali ke G4. Akan tetapi sayangnya di posisi seperti ini hitam memainkan pion G4, menawarkan pionnya untuk pertukaran gajah dengan kuda nantinya. Magnus Carlsen menerima pion dipukul dengan gajah, kuda pukul gajah. Magnus Carlsen tidak langsung pukul balik kuda hitam ini, memainkan pion H6. Hitam merespon dengan pion G5, menteri pukul kuda, kuda hitam ke E5 mengancam menteri ke H5, dan pion G4. Menghindari ancaman dari gajah di petak G5. Magnus Carlsen menggeser gajahnya ke D4, bersiap untuk mengeliminasi kuda yang cukup kuat di E5 ini. Dipertahankan dengan gajah di F6, gajah putih pukul kuda, gajah pukul gajah, menteri pukul pion skak, raja bergeser ke H8, dan diakhiri Magnus Carlsen dengan menggeser betengnya ke G1. Di sini hitam atau Colm Delhi menyerah, karena ancaman di 3 langkah berikutnya adalah ancaman skakmat kawan-kawan. Mengapa di posisi seperti ini 3 langkah berikutnya terjadi skakmat, padahal di posisi seperti ini ada gajah yang bisa mengontrol petak G7 ini. Ataupun di langkah berikutnya ini beteng bisa digeser ke petak G8 untuk menyokong atau mengontrol petak G7 ini kawan-kawan. Kita aplikasikan saja langkah berikutnya. Apabila beteng digeser ke G8, menteri akan tetap ke G7 skak. Apabila dipukul dengan gajah, pion akan pukul gajah, double skak, skak mat. Dan apabila di posisi seperti ini dipukul dengan beteng, maka pion pukul beteng open skak, double skak, raja ke G8, dan beteng ke H8, skak mat. Di posisi seperti ini, permainan akan berlangsung lebih lama lagi apabila hitam memainkan pion F6. Memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak ke petak F7 di langkah-langkah berikutnya. Apabila menteri putih ke G7 skak, menteri pukul menteri, pion pukul menteri skak, raja ke G8, beteng ke H8 skak, raja ke F7, pion pukul beteng promosi menteri skak, dipukul balik dengan beteng, dan
pion pukul pion E6 skak, raja ke E8, beteng pukul beteng skak, raja pukul beteng, pion ke E7 skak, raja pukul pion, dan beteng ke G7 skak. Setelah raja pindah mungkin ke E6, beteng pukul gajah. Saya rasa sampai di sini saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkah hingga permainan usai. Sudah nampak jelas, dengan 2 kuda dan 1 beteng, putih dipastikan menang. Oleh karena itu, pada posisi seperti ini kawan-kawan, kaum Delhi pun menyerah di langkah ke-27. Itulah kawan-kawan permainan dari Magnus Carlsen saat dia masih berusia 12 tahun. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Saya ucapkan terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.